Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati pimpinan Majlis Samaniyata Asyara, yaitu Ustadz Guru Rusman SPD, Ustadz Ibrahim, Bapak Ibnu Imran, Ustadz Muhammad Irfan, Mu'alim, Mamanda Mu'alim Abdul Alim, Al-Mukarramun, guru kita Ustadz Haji Riki Hidayat, Ustadz Ajis Muslim, Bapak Ketua RW 014, Bapak Haji Nur Hadi Sulistyo, dan juga Bapak Ade Juhadi, Ustadz Hasan Basri SAG, dan juga Mamanda Ustadz Haji Saidin, pimpinan Mushola Al-Hikmah, dan juga yang kami hormati Bapak Khairul Shah dan Bapak Edi yang datangnya dari Kayu Manis Matraman dan Klender beserta rombongan, dan juga yang kami hormati guru saya yang saya muliakan Ustadz Nurian beserta jamaahnya, dan juga yang kami hormati orang tua saya Mamanda Mang Roki, Mamanda Mang Nasir, Bapak Sigit, Bapak Sukirno, dan juga yang saya hormati Bang Ade Herdian dan Mas Latif. Hadir Mas Latif? Ada. Dan juga yang kami hormati Ustadz Rusdi Arrujaki, dan juga Pak D Selamet, Bapak Audi, orang tua kami yaitu Bapak Haji Nurjan, dan juga Engkong Daliman, kemudian saudara kami yang datang dari Tangerang, Wan Haikal beserta saudara Rio, betul ya? Alhamdulillah masih ingat saya. Dan juga Mas Aris Wibowo, Mbak Heri, itu Mbak Heri ada itu ya? Oh, saya lapor kalau agak jauh. Mbak Heri beserta jamaahnya, dan juga Bapak Dharma, terus keponakan saya Jamal, tadi ada ya Bapak Jamaluddin, dan juga Ustadz Teguh beserta rombongan keponakan-keponakannya, diantaranya Bapak Tuin dan Bapak Saim, abang saya Bang Radi. Sehat Bang Radi? Alhamdulillah. Dan juga Pak Sahril, dan juga Mang Entis beserta jamaahnya, kemudian Aa Jajang beserta jamaahnya, Ustadz Ferry dari Cijantung, dan juga Biparis ada dengan rombongannya, Masya Allah. Lah agak kelihatan saya, berarti ada yang rusak saya ya, mata saya. Semuanya ya, ada yang saya nggak sebutin lagi, mohon maaf sekali lagi. Begitu banyaknya yang hadir di sini, memang kita tidak pernah mengundang. Ya Bang Fadil dari Jati Keramat, luar biasa. RT Yasin dari Kodau, ya Allah banyak banget dah kalau saya sebutin mah. Terus Pak D dari Ramat Jati ada juga, banyak dah. Ustadz Tejo, Ustadz Putuhal Arifin, ya Allah luar biasa nih, banyak. Terus Ustadz apa lagi ya, mohon maaf sekali lagi ya,
maafin Rauf kalau salah-salah ya, maafin sekali lagi ya. Masya Allah, itu dia, beliau itu mastur tersembunyi jadinya nih ya, Ustadz Nahrawi di Salam Nyengir. Masya Allah, yang saya hormati, hampir lupa, kagak afdal kalau menyebut dia di sini. Kemudian juga Mas Dono, Bapak Dono, saya biasa manggilnya Mas supaya lebih akrab. Padahal dia pimpinan loh, hati-hati sama dia. Ketahuan kalau di bank, ketahuan sama dia, beliau polisinya perbankan. Saya manggilnya Mas aja. Kalau di kantornya ya Bapak. Ahong, nomor ada Ahong. Ada tumben Ahong. Alhamdulillah bisa hadir adik saya Ahmad Madun ya. Alhamdulillah bisa hadir ke semuanya nih. Mohon maaf sekali lagi jika saya tidak sebutkan, maafin ya sekali lagi ya, maafin. Bapak Dadang Mukhlis, ya Allah, lupa lagi di depan mata. Dan semuanya jamaah Majlis Lamandata Asyara yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ada beberapa pemberitahuan. Yang pertama tentang ada jamaah kita, yaitu Ustadz Haji Syaibin, pimpinan Majlis Ta'limnya Mamanda Mualim Abdul Anin, temunya malam ini tanggal 11 akan mengadakan tawakufan sekaligus Isra dan Mi'raj dan haul. Beliau punya orang tua, beliau punya saudara, yaitu pada tanggal 11 Maret malam Ahad depan. Beliau mengundang kita, ini sekaligus undangan resmi. Insya Allah bisa menghadirinya. Kalau yang hadir saya tunggu di saum habis isya. Kita jawab insya Allah. Kemudian juga ketika beberapa yang lalu datang ya pasangan muda punya anak satu, udah kebaca di Bang Aldi. Beliau bertanya kepada saya, Kiai, ayah, saya pengen akikah anak saya laki-laki. Saya tahu namanya, walaupun lebih tahu saya ingat Muhammad Sauki Kamil. Orang saya yang disuruh namain, jadi apa? Katanya saya mau akikah, kemudian saya baru mampu satu, boleh nggak Kiai? Boleh. Alhamdulillah, kita bikin nasi kebuli, kita nyate dibawain daging mateng ya sama saudara Aldi, yaitu akikah putranya. Kalau laki-laki biasanya 2, jangan lama-lama, jangan sampai setahun lebih, itu hendaknya. Mudah-mudahan yakin Allah berikan rezekinya, gitu ya. Nanti kita dikirimin daging tadi, satu apa tuh namanya, baskom ya. Nanti kita makan nasi kembulinya, jadi ada daging kambingnya tuh ya, dan makan sate insya Allah ya. Mudah-mudahan putra beliau yang bernama Muhammad Sauki Kamil, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, panjang umur, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta dijadikan anak yang saleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Yang kedua lagi, ini kita tawakufan. Apalah arti kami yang ada di depan ini tanpa jamaah sekalian? Alhamdulillah,
sejak kurang lebih 3 tahun mau menjelang 4 tahun ya, kita mengadakan pengajian. Alhamdulillah serba cukup. Bahkan kita punya donatur baru melalui wasilah Bang Ade Hardian. Kemudian ketemu dengan Mas Latif. Mas Latif punya kakak bernama Mbak Yulia. Beliau punya ipar bernama Pak Imran. Setiap saat, beberapa kali ini, berapa bulan, beliau membantu acara kita ini. Dan juga saya punya rekan ini, Bapak Ade Zuheri. Beliau juga kalau kalian ngopi selama berbulan-bulan itu kopi nggak habis, beliau yang ngirimin. Orangnya nggak nampak, tapi barangnya nampak. Sekarang nampak tuh. Nah, itu. Beliau sebetulnya dekat Pak AHY. Kalau Pak AHY jadi wakil presiden, mudah-mudahan kita kenal wakil presiden ya. Gitu. Ya satu bos nanti kan gitu ya. Iya. Beliau lah yang selama ini, bahkan saya bilang tadi pokoknya saya sebut aja dah, nggak betapa ngaling-ngaling. Beliau ketua Partai Demokrat, karena orang baik. Saya ketemu beliau itu udah lama. Kalau kebaikan jangan dia yang cerita. Kalau dia yang cerita, waduh, runtuh kamarnya, kagak ada manfaatnya. Ini saya cerita bersaksi. Nih, beliau, saya kenal beliau lama. Entar datang, entar enggak. Entar datang, kagak datang. Gitu. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Beliau pun mengajak anak saya dimodalin. Kalau besok ada banner anak saya, ya doain aja ya. Anak saya baru kemarin umur 23, lulus dari kuliahnya setahun yang lalu, perempuan. Disuruh sama Pak Sigit melalui Pak Ade, disuruh jadi hati-hati dah gitu ya, untuk provinsi. Kalau buat kota kagak mau saya, bukan apa-apa. Tetangga banyak jadi caleg. Kita bingung, bener. Udah tetangga, guru kita juga, aduh, kalau saya di tingkat 1 juga jadi berantem aja. Takut apa? Berantem, jadi kagak berantem, iya. Curigaan ya. Ya, beliaulah kadang-kadang memberikan donatur kepada kita dan semuanya, masya Allah, semua. Karena saya punya keyakinan, ketika buat pengajian ini memang diperintah, kagak boleh minta, nggak boleh ada kotak amal, tidak ada yang namanya apa sih, tanggokan atau tromol yang muter. Sebetulnya saya mengkaji ketika ngaji ini kan penutupan ya, lama repot ya. Terus oke ya. Karena saya diperintahkan ketika mendirikan pengajian pun pada waktu itu saya bilang, ngaji apa? Di masjid, saya ketua Yayasan Udah Islam 2, di masjid ada kajian kitab Ustaz Hasan Mahabang, saya Kiai Abdul Rojak. Ini ngaji model apa? Ngaji model apa? Kalau ngaji semua Anda saing, akhirnya apa? Banyak pada bersaing, pembukaan datang 20, 30, 50 baru dibuka. Kenapa pembukaan datang? Diundang pakai CD, dia pakai undangan keliling oleh RT. Pas 2 minggu sebelumnya, sesudahnya, 14. Lumayan. Cur, 10. Terus dah awet 10 istiqomah. Biasanya gitu ya. Nah, kemudian saya juga bingung ngaji model apa. Akhirnya apa? Seminggu ketika diusulkan oleh Guru Rusman, saya sholat maghrib tiap hari di atas saung ini. Saya nyender pas dekat Pak RW. Saya nyender, saya berdoa, ya Allah, jika pengajian ini enggak bawa manfaat, jangan ada yang datang. Saya kurang yakin dengan doa saya. Bini saya suka tahajud. Saya bilang, Neng, ya Neng terus, kalau mengajarin kan Neng aja. Ya, padahal udah pada bulanan, gitu orang ada.
biar mantap aja gitu, biar gairah aja. Saya panggil, Neng, doain jika kita bikin pengajian, kalau pengajian ini gak bawa manfaat, jangan ada yang datang. Ternyata pembukaan itu juga pembukaannya emang disuruhnya kongkok-kongkok ya, kongkok-kongkok itu pun ya namanya begitu dah. Kongkok sebetulnya jelas saya buka nih, kongkok itu ngopi sama ngerokok lah, tapi bentuknya pengajian. Saya lihat, aduh, saya muter, yang ini ngaji beneran, yang ono ngaji bohongan, tidak gitu. Yang ini maksudnya kita harus pindah. Terus masih bertahan. Ada yang ngusulin Ustaz WA secara pribadi, kok isinya ngaji tapi majlisnya kongkok-kongkok. Kongkok ya? Ya namanya orang nggak tahu kan, Allah mayahdi kaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk karena dia tidak tahu. Saya jalanin 3 bulan, Masya Allah, kongkok-kongkok. Tantangan luar biasa. Dibilang ngaji di Haji Rauf nggak pakai kitab. Benar, saya nggak pernah bawa kitab. Kitabnya di otak saya. Ngaji Haji Rauf main jin. Waduh, jin. Ini orang kan pernah tahu jin ya. Galak ada jin. Terus apa lagi? Ngaji sama Haji Rauf dukun. Dukun dulu. Dukun ramal. Dukun. Terus ngaji sama Haji Rauf main jin, nyerah, kagak pakai kitab, nyerah, kemudian main dukun. Terakhir dibilang jangan ngaji sama Haji Rauf, musyrik. Kenapa? Dia nggak ngerti pengertian musyrik. Persoalan musyrik yang tahu diri kita dengan Allah. Sholatkah kalian kelihatan dengan orang, tapi musyrik adanya di hati kita nih. Ada yang ibadahnya rajin, hatinya melencong, bukan musyrik. So tahu dia ngatain orang musyrik aja, karena dia terbatas niatnya secara joget yang mata. Kalau hati sampai tahu. Niat dari jauh, ada lagi ngaji sama Haji Rauf kata pesugihan. Ya elah, ada aja. Agak habis panjang. Katanya banyak orang yang mati. Ya Allah, ya Allah, tantangannya luar biasa. Saya pikir apa? Makanya saya pengen diam aja dah. Apa murid saya, konakan saya, kata saya musyrik. Jangan depan Haji Rauf katanya musyrik. Dekat sama orangnya, dengar omongannya, udah kagak boleh. Apalagi duduk bareng Haji Rauf, musyrik. Coba, ponakan, cucu. Nih ya emang begitu dah. Kita pengajian, kita cerita ulah sedikit penutupan. Udah 3 tahun 4 tahun ya, saya lupa udah. Mau 3 tahun setengah ya, mau 4 tahun. Jalan 4 tahun. Saya jalanin terus. Saya nerima ijazah dari Raubatan saya ke Kalimantan, dari Kalimantan saya ke Mekah, tempat di Madinah. Ya borok terserah. Dapat ijazah. Kemudian apa? Katanya menakib saya saman. Saya kan nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti. Ntar kalau saya ceritain itu jangan kemana-mana, kalau boleh ceritain enggak? Fitnah aja. Nah, Biar tahu. Jadi fitnah aja. Biar tahu. Enggak asik. Udah saya potong aja. Jadilah ketika saya kurang lebih pada waktu itu di sana belum jubur. Di sini hampir menjelang sesudah maghrib kalau nggak salah, apa sebelum maghrib pulang. Kemudian saya saman. Saya pernah dengar abang saya, ada fotonya maka saya taruh.
Bukan berarti yang saya taruh-taruh itu saya paham. Sekali lagi ya, saya nggak bakal naruh foto jika saya nggak paham. Paham? Nanti banyak mungkin muncul lagi foto. Tuh keluar lagi saya Hasan Al-Banjari. Saya selidiki apa benar wajahnya seperti itu. Betul ternyata. Saya nggak mau adibang namanya doang, orangnya beda di fotonya. Enggak, banyak tuh. Galau Wali Songo lah fotonya disimpan, padahal bukan foto dia. Aja kalian dah. Saya selidiki dulu bener gak nih fotonya, karena kita nggak pernah tahu kan. Saya selidiki dulu, kemudian apa? Saya doa dulu, ya Allah pertemukan saya, baik dalam mimpi maupun mohon maaf ketika terjaga, kebayang seperebatan misalnya wajahnya, atau mimpi uluk salam. Wah ini pasti, udah pasti saya jalani. Ya udah, makanya saya taruh. Orang di bongkong saya. Kenapa bongkong saya no? Itu ketinggalan fotonya tuh. Ada alhamdulillah fotonya tuh. Sebab kalau dalam bongkong saya nggak terapis ini lah tanah. Babak saya boleh kasih dia. Babak saya dikasih sama ngkong ngkong konir. Nyampe ke babak saya. Kemudian babak saya kasih ke saya. Tuh. Kalau saya nggak terap, aparat saya, tanah yang saya pakai. Nah ini 600 meter kali 3 juta berapa? Banyak ya. 3 kali 6 berapa? 18, 1,8 miliar daripada duitnya lu. Sekarang 6 juta, aku nambah lagi. Enak enggak ada gitu. Sudah sertifikat ya? Iya, kayak gitu kan sejarah situ ya. Saya pasang foto-foto ini yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu saya nggak berani. Saya takut, sebab saya diajarin ngerinya apa? Ketika kita rajin wirid, tiba-tiba nongol dia mengaku dia, padahal bukan dia, iblis. Nanti kita kaji deh di bulan Saban ini. Nah pengajian, saya kadang-kadang tergetar juga sih, tapi ya biarin aja dah. Mau dikatain saya terima, kemudian saya bingung baca manaqib aja. Saya dengar dari abang saya almarhum Kiai Jimian. Kemudian sebelumnya saya ketemu dengan Abah Mahmud. Setiap malam saya ngobrol tuh. Beliau duduk, pecinya dia bikin ngobrol tak. Nah, saya tanya Pak Habib Khalil, nah ente kok bisa ditemenin? Banyak habaib datang, Pak Habib aja datang. Waktu itu ngobrol, badannya kayak awam, tuan putih kalau awam agak dikit ya. Terus penutupan. Beliau cerita tentang saya Saman. Saya ingat ya Allah kok apa yang diceritakan Abah Mahmud ini. Beliau, mohon maaf ya, beliau saya kurang begitu paham, tapi karomahnya banyak diceritain. Hikayat. Oke, intinya berbicara saya Saman. Makanya Pak, ketika wasilah saya nggak tinggal, saya sebut. Ya saya sebut pakai Abah Mahmud. Kenapa? Tiba-tiba kok apa yang diomongin sesuai benar kayak gitu maksud saya gitu ya. Nah, akhirnya manaqib saya Saman saya nggak begitu tahu. Jangankan baca Arab Melayu begini nih, saya belajar dulu sama bini saya. Sama bini saya belajar atu. Itu kitabnya kagak ada, itu pun dari Guru Usman. Mudah-mudahan warisan dari mertua beliau Nasabandia juga bisa turun ke saya. Bahkan saya disuruh bisa udah robek, nggak mau ganti. Saya kasih lagi itu selasi. Sebab itu sejarah penting. Barulah saya bisa. Oh begitu. Nah makanya kita baca manaqib Syekh Saman. Kajiannya sebetulnya tentang hakikat makrifat yang dipakai oleh para kaum sufi. Kadang-kadang memang sering perang antara sufi dengan kaum fikih. Artinya sering perang antara hakikat dan syariat. Ada yang mengatakan siapa yang belajar tentang ilmu tasawuf maka haram hukumnya. Itu jadi perdebatan terus.
Padahal kajian tasawuf bagaimana kita mengenal Tuhan kita, supaya kita beribadahnya jelas. Siapa yang kita sembah? Allah. Kenal Allah. Kenal Allah. Isimnya kita kenal, isim, lafaz, tapi zatnya gelap. Nih, ya sebetulnya ya sampai ya Allah itu kan jelas nih, saya sering katakan ya, Allah itu di dalam bacaan ratib, baik ratibul khadah, ratibul atas, ada kalimat amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batina wa zahira. Ada yang bilang tubna ilallahi batin wa zahir, ada yang baca, tapi ada yang baca wa zahira. Jangan diberantem, ada berantem gara-gara udah bilang wa zahira. Iya, ada. Allah itu batin. Allah itu batin, tidak nampak, tidak kelihatan. Namun dalam satu sisi Allah itu zahir, Allah itu nampak. Ini bukan saya yang ngomong. Allah yang batin ini yang tidak nampak, kemudian Allah yang zahir ini nampak, kelihatan. Wah, jangan situ dah, ntar bahaya juga, ntar omongan saya salah lagi tanggapannya. Artinya begini, inilah kajian kita sebetulnya. Sebab pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut Rabbika, Tuhanmu, khalaq, yang menciptakan, dalam bahasa Indonesia gitu ya. Itu sudah diperkenalkan, Iqra, baca. Pertanyaan bagi kita ketika Jibril menyampaikan wahyunya, Iqra. Biasanya kita kalau murid, ketika ada buku, coba baca. Kan ada benda yang dibaca. Ada benda kan yang dibaca. Ini persoalannya yang dibaca apa? Sebetulnya apa? Keyakinan kita. Iqra bil amr, domirnya mustatir, tersembunyi gitu kalau ilmu nahwu ya. Jadi ada objek yang dibaca. Apa yang dibaca? Kauniyah. Yang dibaca itu berbentuk tulisan Al-Quran maupun kauniyah, alam semesta ini. Di Al-Quran ada pernyataan Allah, di alam ini ada pernyataan Allah. Dan kita kembali ke situ, kita lewatin dulu. Nah kemudian karena kita tawakufannya, saya berempat, pimpinan ini bukan saya yang nunjuk. Sekali lagi, mohon maaf guru-guru, saya nggak mau menyalahi. Ini guru-guru besar di belakang saya, kadang-kadang bukan saya, kadang-kadang kalau guru yang nggak tahan mau ogah, kaji merohuk. Kenapa? Loh, kiai besar tiba-tiba yang baca doa Bapak Ibu Imron. Dan kalau nggak ditahan mah mohon maaf. Kalau guru yang jokim mah sengkean, nggak tahan. Lah masa yang baca doa ini, termasuk saya orang yang pahamnya bodoh, ditunjuk ke sembarangan. Dulu Bang Apen ditunjuk, dulu Bang Apen kemarin tahu ada, tapi orangnya tuh ya Allah dia ditunjuk, atau kebanggaan banget itu dipertahankan. Dia ngiklep, tahu ngiklep, agak hilang lama. Lah kalau tiang 4 1 kagak ada, lah bisa sayang kayak gini lama-lama. Kemudian saya rapat datang, siapa penggantinya? Saya sih ada 3 pilihan pada waktu itu, A, B, C. Ketika subuh, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ipan. Kalau ini apa? Ipan. Nah ini orangnya, gitu deh. Nah kan dia begini gitu ya.
Ya udah saya jalanin aja. Saya pengennya salah satunya guru Nahrawi. Salah keinginan saya pada waktu itu. Tapi katanya, Ipan, kata dia, siapa ya? Ipan. Loh kok Ipan? Jadi laki Jako, jalanin aja. Akhirnya saya panggil, saya telepon dulu, udah kayak menteri kita. Saya telepon dulu Bang Apen ada di mana? Ada di lapangan katanya. Mohon maaf Bang Apen ya, saya terima kasih atas kerjasamanya. Lah kamu sombong saya, tetap saya telepon ada orang situ. Terima kasih selama ini, sekarang ente mohon maaf digantiin. Nah, Pak Ustadz Irfan, begitu Pak. Ini kita cara pengajian. Terus saya panggil ini bertiga, saya rapat nih. Ada apa saya dipanggil bertiga nih? Ini ditunjuk Ipan. Aja kita kata kaget ya. Masalah. Panggil Ipannya. Kita panggil Pak, udah kayak menteri. Sembarangan kita. Kita udah kompromi bertiga, udah kita telepon Sadipan. Sadipan, tolong datang ke rumah saya. Ada apa? Gak usah menanya ada apa, datang ke sini. Pas sudah kita ngobrol, begini sih kita ceritain, ya begitu. Nah ini Majlis Tamanat Asyara, nama pun bukan dari saya. Kalau saya mah ngopi ngerokok. Kalau nama saya mah tiba-tiba di itu di atas aku jangan cerita yang nggak ada. Tiba-tiba ada tulisan tuh. Saya bilang sama Nia Asyara, sama Nia Asyara. Jangan begitu katanya. Ikutin begitu. Ikutin begitu. Ya saya ikutin aja begitu. Sama Niata Asyara gitu. Emang rada ribet. Sama nebut sama Nia. Kadang-kadang Tasmania. Ada yang undang saya kepada jamaah Sanawiyah Asyara Sanawiyah. Ada apa tuh? Ribet. Saya bilang dulu. Nah, kami berempat minta maaf karena ini tanggal 13 Sya'ban. Kalau hitungan saya, ada yang bilang ini tanggal 12 Sya'ban. Berarti kalau di tanggal 13, besok hari tanggal 14, besok hari lagi tanggal 15 pas maghrib hari Senin. Hari Senin berarti malam, kalau kita malam Selasa itu udah disebut Sya'ban. Tapi terserah, ada yang bukan malam Rebo atau malam Selasa, terserah. Yang penting kita ikutin guru kita aja Ustadz ya. Jangan lagi bentuk orang tahu sekian. Udah kalau mau guru mah ikutin aja. Ini mau hibur, jangan ikutin aja. Enggak cuma tanggal besok malam Rebo. Ya udah jangan gacor lu. Ikut aja. Nah, di bulan Sya'ban ini makanya kemarin saya bahas. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa asil maqasidana ighfir lana dunubana. Nah di dalam kitab Duratun Nasihin kita bicaranya yang hakikat ya, bukan bicara yang fadilah. Kalau fadilah pengurusan Allah lo kerjain dalam pahala sekian, memang 1000 sekian atau sekian. Emang itu yakin? Apa puasa lu kena ria? Mudah-mudahan puasa pas sorenya diupload mau buka puasa ya orang tahu cemen dah ngaco gak ada. Kemudian ngarapin fadilah jadi sekian tahun pahalanya. Emangnya gak ada pahala lu? Sekali lagi kalau kita bicara fadilah ya, di bulan Rajab ini lama, boleh saja nih. Terus. Dikit lagi. Tapi kita nggak baca ini ya, nggak baca tawasul ya, wasilah yang 7 dikit itu nggak kita baca, tapi cukup orang tua kita aja. Nanti jamnya kita bicarakan di situ. Rajab di dalam satu hadis Syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban, syahri, bulannya Rasul. Ramadan, syahrul ummati, bulannya umatku. Kita lihat lagi. Kata Imam Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Sakir Al-Khaubawi, pengarang kitab Duratun Nasihin, di situ dijelaskan bahwa Rajab
adalah untuk menyucikan tubuh kita, tubuh jasad kita. Sahullah. Orang cerita kemarin sudah bahas tuh, lupa kadang-kadang. Rajab ada apa, girang aja lu pada. Orang ustadznya di mimbar ngomong bulan Rajab banyak fadilahnya, puasa di Rajab sekian, pahala sekian tahun. Padahal di bulan Rajab lu kagak tahu. Kalau lu tahu, nangis lu. Ini mohon maaf bahasa saya kasar. Aib di bulan Rajab. Siti Khadijah di Baikot di bulan Rajab mati, makan batu kerikil, makan rumput-rumput kering, sama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makan batu kerikil, Nabi mati, meninggal, bahkan nggak punya kain kafan. Berkata kepada Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah, Fatimah Zahra, katakan kepada abahmu, jika aku mati, sorban hijaunya untuk menjadi kafannya, saking nggak punyanya pada dah. Pamannya meninggal di bulan Rajab, sedih, girang-girang aja kita. Makanya apa? Syahrullah, bulan Allah. Kita sering baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dibaca tuh. Kalau kita pengen dengerin bangun subuh atau kita habis maghrib, dijalanin tuh, dibuat pak. Atau pahalanya gede, yang baca mulut doang nanti kagak, gede dari mana? Dibangun tuh ngomong Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi, nanti tahu kagak. Ya tapi bagus, luar biasa, itu sangat bagus. Tapi mohon maaf, yang namanya doa itu bukan di mulut, di ini, hati. Kalau bisa coba bayangin dah, yang pakai mulut, yang pakai hati. Ketika kita bertanya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Coba kalau kita bayangin, Rabbi firli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wa tub alayya, atas dosa-dosa saya. Ini ngomong Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni. Lah baca apa? Muncul Mulut. Dia yang kagak. Kata Tuhan, ini goding doang ya. Nah itu, di bulan Rajab itu pahit. Rasulullah pergi ke Taif, dilemparin saudara, dibagelin, ditakolin, disambit sampai Rasulullah berdarah. Lari kalang kabut Rasulullah di bulan Rajab ini. Ya Allah, Rasulullah berdarah, kemudian istirahat. Setelah istirahat Jibril datang, Jabal Uhud dirubuhin sama malaikat. Tapi kata Rasulullah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan beri dia petunjuk karena dia nggak tahu siapa saya. Tuh, kalau kata Tile, andai gua kayak jadi Rasul gitu, ketika gua dibagelin kata Tile, gua dibagelin lagi dakwah, malaikat datang, rubuhin, kalau kita mah balikin, oke? Tuh kalau kita mah dan gitu. Tapi Rasulullah enggak, Allah madikau fainahum la ya'lamun. Sedih, nangis Rasulullah sebagai manusia, bukan sebagai nubuat, namun dihibur oleh Allah dengan Isra dan Mi'raj pada bulan 27 Rajab sebagai Tunggul Ular, setahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi, dijalankan, diperjalankan. Berarti kalau bahasa diperjalankan, ada yang ngajakin, ada yang nyuruh kan ya? Diperjalankan. Isra Mi'raj, kita singkat aja lah. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Ada dalam surat An-Najm, saya lupa ayatnya tuh. Sidratul Muntaha, iya, wabita saya lupa, ada surat An-Najm, mau cari wa ma tagha gitu. Rasulullah sampai melihat surga itu, ada di situ. Kemudian subuh udah ada lagi di Mekah. Kemudian cerita kepada sahabatnya, fitnah linnas, jadi fitnah yang tadinya orang Islam murtad lagi.
Saya bersyukur Bang Fadil, untung kita jangan Pak Jokowi hidupnya, jangan mulai Pak Harto yang udah tua dikit, gitu ya. Seandainya kita hidup di zaman Rasulullah Muhammad, paling dulu kita lawan, paling dulu kita ngelawan, paling dulu ketika Rasul Isra Mi'raj, fitnatan linnas, Rasulullah dibilang penipu, al-kadzab, pendusta, tukang sihir, ngaco, gila. Tuh disampaikan, diceritain pada paman udah nanya Abu Jahal, kalau memang lu ke Masjidil Aqsa, lu ngomongnya Abu Jahal siapa? Kalau lu ke Masjidil Aqsa berapa jendela-jendela disebutin oleh Rasulullah? Nggak tahu bener. Apa sedetil itu ditanya. Tapi kalau orang nggak percaya mah susah. Mang Tis mau cerita tentang misal kelebihannya, udah dilihatin kelebihannya Mang Tis. Tetap aja kita mengajak, ayo ke Allah, ayo ke Allah. Mulut sama menirang kagak mau percaya. Paling buat anu bohong. Lu dari mana punya ilmu, gitu kan? Digituin, biasanya begitu. Udah berusaha makan lain, diem aja dah. Ngapain? Capek. Itu. Kemudian Sya'ban. Nah sekarang Sya'ban nih kita. Ya Allah. Bulan Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Sya'ban ini turun ayat surat Al-Kahf, yaitu Allah langsung mengijazakan kepada kita untuk bersolawat, tapi untuk jadikan diri dan jangan nyomot dewekan ya. Kalau untuk jadikan diri dan orang Allah yang nyuruh, iya, baiknya tanyakan kepada yang sudah menjalankan wiridan sholawat. Jangan sembarangan ya. Sholawat baca kapan aja boleh, ya boleh. Tapi kadang-kadang apa? Di podium baca sholat 1000 kali, beras dapat, motor dapat, mobil dapat. Ya bener. Tapi apa semudah itu ijazah diberikan? Ijazah itu diberikan minimal yang memberikan itu sudah merasakan pahit getirnya bacaan yang dibaca. Jangan nemu di WA misalnya, kalau mau baca ini datang duit sekian, saya ijazahkan. Pernah ada perananya, guru ini kau sering kasih ijazah, bukan ke lu. Saya bilang gitu kepada jamaah yang ada di sini. Jika lu ambil itu lu baca, temuin yang adil di majlis, bukan langsung lu comot. Ada yang bacaan baik jadi gila, jadi stres banyak, kan gitu ya. Nah di bulan Sya'ban ini dikatakan adalah bulan untuk menyucikan jiwa kita. Makanya nanti ada malam nisfu Sya'ban, kita baca Yasin 3 kali. Yang pertama kita minta yaitu iman dan Islam, kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua Yasin kedua kita baca tujuannya apa? Allah berikan rizki, duit yang banyak, yang luas, bukan banyak, kalau banyak cuma ngumpul gitu mutlak, yang luas lagi halal. Yang kedua, yang ketiga kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah agar kita dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah. Tuh itu Sya'ban habis maghrib. Ikutin yang ada capek, pegel baca Yasin 3 kali bolak balik, kadang-kadang mulek. Itu kan 3 kali, 40 kali. Jajang ya. Iya, kita baca tuh. Kita mohon kepada Allah, dan di bulan Sya'ban inilah yaitu yarfa'u a'mali, amalan-amalan kita diangkat tuh. Maka bisa doa Ausaqiyun, Ausaidun, kita minta tuh Saqiyun,
sengsara-sengsara kita, sa'idun, kebahagiaan-kebahagiaan kita, agar kesengsaraan diganti dengan kebahagiaan, minta mohon kepada Allah. Namun kalau saya mah, kita semua ini udah kayaknya senang semua kita mah ya. Senang semua, senang kita udah. Karena udah Allah udah atur takdir. Ngapain lagi? Mau ngotot nyari duit kemana? Emang udah kagak diapa? Sabar. Kena bulan Sabar, bulan penyucian jiwa kita. Tahu nggak kita nih? Kita ini jadi wadah perang dua energi. Makanya kita disuruh menyucikan jiwa kita dari apa? Dalam surat Al-Hasad, hasidin ija hasad. Itu sifat manusia itu, hasidin ija hasad, hasud, dengki. Terus kita perangin tuh dalam jiwa kita. Sebelum nanti datang bulan Ramadan, supaya apa? Ramadan itu penyucian ruh. Sebelum penyucian ruh, jiwa dulu yang sifat dengki, sifat iri, pokoknya sifat hati dibersihin tuh jiwa itu, dibersihin dulu. Sebetulnya kita udah tahu nih, yang gaib itu lu sama Allah aja sebetulnya. Coba alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi, ghaib pakai ghaib ai Allah. Kalau kita manusia gaib kagak hadir, gaib udah gitu ya, gaib kemana sih anu kagak sekolah gaib, nah, ada tapi kagak hadir. Tapi kalau Allah bukan kalau gaib, nanti tinggal kasih dulu dah, nanti saya salah lagi dah, takutnya ntar potong-potong lagi, ujung-ujung musyrik lagi saya lagi. Kan dulu kita bahas ke situ. Sebetulnya Allah menciptakan sebelum manusia ini, ayo saya ajak nih. Allah menciptakan, udah ada malaikat, udah ada iblis. Malaikat dari apa? An-nur, cahaya. Iblis, an-nar, api. Cahaya dan api itu adalah energi. Sekali lagi, cahaya dan api adalah energi. Sementara manusia min turab, dari tanah. Nah dari tanah itu namanya materi. Materi kelihatan. Nah di dalam tubuh kita sebetulnya di bulan Sya'ban ini dua energi positif dan negatif perang dalam tubuh kita. Kalau yang positif malaikat, yang negatif iblis. Ketika iblis sudah nyampe kepada manusia, jadi sifat setan jadinya. Tiap hari perang tuh. Di bulan Sya'ban kita berpikir, tiap hari perang dua energi itu tuh dalam diri kita. Orang kita materi ketempatan doang. Tahu ketempatan? Iya, ketempatan doang dah. Yang perang sebetulnya dalam hati kita nih, lu bener malaikat, lu salah iblis. Bahkan kadang di film tuh ya, kalau lagi ada pikiran, udah sini tanduk hitam, udah sini kambing putih, gitu kan ya. Biasanya kalau kita lihat di film gitu, atau misalnya di komik-komik gitu kan ya. Sebetulnya kita ini alam materi yang bertentangan terus antara energi positif dan negatif. Kalau kita positif, insya Allah kita akan lurus. Kalau kita negatif, jadi setan kita. Makanya apa? Ada yang bertanya, oh di bulan Ramadan kata setan dibelenggu, ikat, tapi orang bersetan semua, bahkan gitu ya. Jadi udah lama, ya emang kesehatan itu manusia. Tapi sebetulnya saya pernah gini sama guru deh, hati-hati sama orang Islam yang dalam setan. Kalau Pak Tunggu Ibrahim diuset, isinya ketan, lah itu namanya apa namanya? Ada nih, ada nih yang udah namun orang itu jadi setan. Bukan setan nggak ganggu, udah setan tuh orang, manusia setan.
Apa ciri-ciri manusia setan? Kan ada tiap hari kita baca. Berauzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas. Menguasai manusia, ilahin nas, mengaku Tuhannya manusia. Itu setan udah. Kenapa setan? Setan cuma berkata kok, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada kamu. Ana minna, antum mintin. Lu dari tanah, gue dari hati. Dong sombong gitu kan. Dan kalau kita mau sombong udah kebangetan. Lebih daripada setan. Coba itu gitu dah. Nah, ketika energi ini ada di dalam tubuh kita, ayo kita kosongin diri kita. Kosongin bagaimana? Jangan, saya kemarin udah ngomong sama Guru Nurian, jangan ada sesuatu pun yang melekat dalam diri kita di bulan Sya'ban ini. Pengen cahaya, rumah kita bagus, cuman biasanya siang hari kena matahari jendela gitu ya. Kemudian di dalam rumah kita bagaimana mau bersih, mau bagaimana mau terang, sebab lemari uplek ada di situ. Kemudian bantal yang udah buluk ada di situ. Supaya bersih bagaimana? Supaya bersih gimana? Buangin. Kalau saat ini kita kosongkan diri kita, kita buangin yang melekat dalam diri kita, mobilkah, rumahkah, binikah, anakkah, lepas. Lepas. Ini mah Tuhan kita tuh duit. Ketika aku punya duit, mampus dah gua. Mau nyari kemana ini Bang Yasin ya? Bang Yasin? Bang Yasin ente? Mau nyari kemana ini Bang Yasin? Kita tahu dia. Emang orang pengawasin. Tahu jadi Bang Yasin. Iya. Ini kayak gini. Ya Allah, kalau itu melekat dalam diri kita, nggak akan kita nyampe kepada Tuhan. Ini mah kadang-kadang mohon maaf. Sendal jepit udah kehilangan 3 tahun yang lalu, masih ingat aja. Ya, ada sendal jepit hilang udah 3 tahun, masih ingat aja. Asal kamu tidur, sendal jepit gua hilang. Ya, timbang tidak sendal jepit hilang aja. Orang kamu nyeselnya susah amat masih aja melekat dalam tubuhnya. Sampai ke Tuhan, agak kosongkan diri kita. Pertama apa? Hilangkan sifat hasad, ketergantungan kita kepada alam-alam materi, kepada benda-benda. Kosongin. Ya kan kita makan, udah aturan Allah makan, ibini ya udah. Jangan takut. Ntar kalau misalnya mau puasa, pertanyaannya apa? Perempuan terutama yang timpalin, Bang, ntar sahur makan apa? Gila puasa belum udah makanan. Agak aja kadang-kadang. Hah? Ada aja. Ntar sahur makannya apa Bang? Dia udah jadi mikirin makan, bukan mikirin puasa. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban yang belum mengosongkan dirinya, udah kosongin. Punya motor, gak usah lagi dipikirin. Yang penting udah tahu rumah gua kunci. Ini mah makanya saya pakai motor butut aja yang banjir berbayar, yang pemerintah tahu lagi kan. Pakai motor butut aja tenang. Kagak saya kunci. Agak lah motor butut saya mau ngambil, baru diloain. Dapat berapa? Kan gitu ya? Iya, dapat berapa? Coba kalau yang MMX apa tuh? Ya Pak Dedi ya, MMX tuh. Allahu Akbar di masjid, ya Allah udah dikunci belum? Jadi kita melekat itu punya motornya. Sekarang itu mengaku kenal Allah sampai ke Allah. Nah, ayo lepas yang melekat Pak. Ada duit kita syukuri, kagak ada kita syukuri kok. Jangan dong mampus dah gua. Mampus makan apa di semua dah. Emang kadang-kadang emang perempuan dunia, perempuan yang bikin kita puyeng kadang-kadang Pak. Kita mah santai aja. Kita mah laki-laki gampang, nggak punya rokok, datang aja ke saung. Dapat sebatan. Insya Allah nunggu rokok mah. Kita lihat. Iya, selalu nunggu dah. Ya saya jawab ini. Ya udah gini, coba kita perlu bisa pelan-pelan ya. Ayo
Kita memang butuh benda-benda itu, tapi jangan sampai melekat. Kita butuh duit, tapi jangan sampai melekat. Kalau nggak ada, ajarin istri santai nih. Itu kan punya duit 20.000, nggak sampai di mana 20.000. Yang beli beras liter, beli telur 2, goreng, makan enak nggak? Kalau beli tempe agak amat. Pun tetangga punya pun cabai, minta 3 potong. Iya, sabar, tuangin air, aja, pakai garam kita minum. Kalau tempe pedes enak banget ya, pakai raya. Iya udah, ayo pelan-pelan di bulan Sya'ban ini untuk menyucikan jiwa kita, kemudian di bulan Ramadan menyucikan roh kita. Ini kemudian kalau kita di Sya'ban sudah mencucikan jiwa kita, insya Allah roh kita akan suci. Amin. Kalau roh kita suci apa buktinya? Kita puasa udah nggak mikirin buka lagi, buka pakai apa? Buka pakai apa? Ini mah bohong kita puasa. Makan apa sahur takut tak perih aja. Apa bangga puasa kalau sahur? Kadang-kadang tanya begitu. Yang bikin kuat ruh, bukan badan, bukan fisik. Sekali lagi, ruh kita yang bikin kuat. Fisik kita ya apa? Nggak ada apa-apanya. Tapi mohon maaf, ketika kita puasa, apakah kita masih tergantung kepada makanan? Masih rasa-rasanya. Habis asar kita jalan-jalan datang DDS jalan sore-sore, kita lihat tukang bakwan sama lontong, lapar celam aja. Ya, sono ada es buah, celam lagi. Menjadi dibeli lontong, dibeli ini, dibeli itu, dibeli ini. Pulang, mau disajin tuh, bang beli itu kan ngolak bang itu, disalak, gue disalak di kolak. Oh, pas lihat, nah ngapain beli itu bang? Aku pengen buat makan ini. Akhirnya apa? Baru seringkok biji kolak dimakan, udah yang itu kagak nafsu lagi. Mana nafsu kita? Jadi selama ini puasa kita cuma diperbudak kalau nafsu kita. Kapan lo kita mau? Makanya puasa mah capek, kerja juga. Ntar malamnya isya, terawih, kemudian habis terawih tadarus buru-buru bangun sahur, bangun kerja lagi, kok kuat. Sekarang di bulan Sya'ban ada yang kok ngajarin jalan sholat terawih? Ada. Misalnya, udah saya mau di bulan Sya'ban ini mau sholat 21 sama witir, sholat sunnah ada? Ya, nggak ada. Jadi yang kuat itu sekali lagi ruh, bukan fisik kita dalam keadaan capek, tapi ruh kita kuat, bertahan. Makanya apa? Di bulan puasa mudah kita terlatih. Sekali lagi, ketika Ramadan datang apa? Ya, udah puasa lagi aja ya. Kata Cina, weh puasa, apa aja laku gitu ya. Kayak gitu, ngomong bersosiasi, ya iya puasa. Makanya wajar kalau Rasulullah bilang, man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu niran. Siapa yang girang dengan datang bulan Ramadan, haram jasadnya di atas neraka. Girang. Kita mau apa? Kita mau girangnya apa? Akhirnya apa? Beras pada naik, telur pada naik, air pada naik. Negara lu rakus, bulan puasa lu bikin makan. Ujung-ujung apa? Dimanfaatin dari sekarang nih. Beras mulai kagak ada, minyak kagak ada, telur ayam naik. Emang negara apaan tau ini? Ya, dia kayak gitu ya. Kenapa? Ternyata konsumsi bulan puasa dari bulan biasa lebih banyak konsumsi bulan puasa, makanya apa itu naik. Ketika lebaran, pikiran kue, pikiran baju, laki tang. Sebetulnya mohon maaf, di bulan Ramadan nanti lebaran semiskin apapun kita, kuenya sama. Biskuit gonggongan juga. Kalau nggak sebut merek kan? Sama. Biji ketapang, akar kelapa, udah kita yang ngomong beberokin. Udah nggak tahu tuh, yang kata juga ogah, gitu. Nah, kalau punya geraham, alot, kalau perlu salak direbus, makanya
Udah kayak gitu aja. Sekarang ini semuanya udah nggak usah pakai khawatir. Ramadan datang, kita gembira, kita latih, kita udah kita terhadap apapun semampuan kita, masa apapun kita kerjakan. Yang bisa ngaji silakan ngaji, yang nggak bisa wirid silakan, baca buku silakan, cari keutamaan. Sebab nanti kalau kita ikhtisaban man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya ampuni dosa-dosa kita, gue enak udah gak usah takut neraka ya gak usah takut ya udah diceritain neraka lo neraka beneran lo udah kita main penting kita jalanin aja urusan neraka, urusan surga, urusan Allah. Kalau kita lagi buat puasa gak taunya puasanya bakal takut sama bini di luar mah diwantar makanya Itu kegiatan. udah masih gitu aja yang penting udah ya, mudah-mudahan saya sekali minta maaf, terima kasih ke semuanya nih atas segala bantuan dan dukungan Bapak sekalian. Ini hampir lama banget, sekali lagi mohon maaf saya suka lupa makin stopin ini beberapa untuk poin udah ya. Mudah-mudahan nanti di pembukaan kita ketemu lagi, kita istiqomah ya, kita persiapkan diri kita, mari kita dekat kepada Allah sekemampuan kita, pelan-pelan tanya sama guru, bertanya ya kayak gitu ya. Nanti sebenarnya guru mau udah tahu dah kelakuan muridnya, walaupun kagak ketemu juga udah tahu. Muridnya ngapain tahu, kalau guru batin tahu, tanyai guru Nurianto. Dari jalannya udah guru batin udah tahu lu lagi mengsok. Kayak gitu ya, udah tahu mau semua izin Allah kayak gitu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk nanti mulai ngaji ada pengumuman nanti di grup ya. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.